Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pembahasan buku Ataki untuk video yang ke-20, yaitu latihan 1 huruf zal, zai, dan huruf zo. Pada latihan 1 ini, baris pertamanya kita akan belajar bagaimana bunyi sukun dari huruf zal, zai, dan huruf zo. Bunyi sukun adalah jiwanya huruf. Maka kita harus mengetahui bagaimana bunyi sukun huruf tersebut. Setelah huruf sukunnya kita kuasai, barulah nanti kita belajar bagaimana mengucapkannya ketika berharokat. Maka bunyi sukunnya dulu. Karena bunyi sukun ini akan selalu dibawa dalam semua kondisi. Baik dia nanti berharokat fathah, kasroh, dan dhammah, bunyi sukunnya harus tetap konsisten. Tidak ada perubahan pada bunyi sukun. Maka bunyi sukun dari huruf zal adalah kita ucapkan dalam tempo yang panjang untuk memastikan bunyi zal benar-benar bisa rokhwah, benar-benar bisa mengalir. Maka alirkan dalam tempo yang panjang. Lalu pastikan ujung lidahnya benar-benar pada posisi ujung gigi seri atas. Tidak geser ke tengah gigi. Karena bunyinya beda, antara bunyi ujung gigi dengan tengah gigi beda. Bunyi ujung gigi adalah bunyi tengah gigi, bunyi tengah gigi. Atau kalau pangkal gigi, beda. Maka jangan ke tengah gigi atau pangkal gigi. Tapi lidahnya, ujungnya itu harus pas di ujung gigi seri atas. Maka bunyinya alirkan. Rokhwahnya terjaga. Selanjutnya huruf zai sama, kita alirkan juga. Posisi makhrajnya adalah lidah kita pada posisi diam di tempat, sehingga nanti ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bawah. Diam di tempat. Bunyi zai adalah alirkan dalam tempo panjang. Jadi kita bisa memastikan dia benar-benar rokhwah. Zo sama rokhwah juga, hanya rokhwah yang tebal. Berarti rahang kita posisikan dalam bentuk O. Lalu alirkan hurufnya. Ujung lidah di ujung gigi seri atas. Alirkan. Bunyi rokhwah mengalir. Maka kalau zal tipis, zo tebal. Kalau zal kita tebalkan, maka dia jadi zo. Kalau zo kita tipisin, maka dia jadi zal. Maka zal yang ditebalkan adalah zo, zo yang ditipiskan adalah zal. Contoh kalau kita buat berubah antara zal jadi zo, zo jadi zal. Maka huruf zo sama zal perbedaannya hanya pada posisi rahang. Kalau zal tipis, kalau zo posisi rahang tebal. Lalu 3 kali bunyi sukun zal, berarti rahang kita tidak bergerak. Posisinya di rahang tipis, lalu mulutnya sempurna diam. Karena bunyi sukun adalah bunyi yang diucapkan dengan posisi rahang diam. Arti sukun adalah diam. Maka diam mulutnya. Jangan jangan, tapi ujung lidah di situ posisi makhraj, lalu rahangnya diam. Huruf zai juga posisi makhrajnya lidah diam di tempat, lalu rahangnya diam di posisi rahang tipis. Huruf zo juga diam di rahang tebal.
Tidak ada gerakan rahang ketika ada bunyi sukun 3 kali seperti ini. Ini untuk memastikan kita benar-benar memposisikan rahang dalam rahang yang sempurna diam. Tidak ada gerakan rahang. Lalu selanjutnya ada kombinasi huruf. Ya, pertama sukun zal, zai sukun, lalu zal sukun. Maka cara bacanya sekali lagi huruf selanjutnya zai, zal, zai. Berarti sofir, yang di tengah tidak sofir, lalu yang ketiga sofir. Selanjutnya selanjutnya yang di tengah sofir berarti sekali lagi Maka yang di tengah berikan sifat sofir dengan cara lidah kita diam di tempat. Setelah kita menguasai bunyi sukun, maka barulah kita masuk pada materi huruf yang berharokat. Nah, ini penting. Nanti ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, ajarkan kepada mereka terlebih dahulu bunyi sukunnya. Nah, bunyi huruf zal adalah z. Maka nanti ketika mereka sudah bisa mengucapkan bunyi sukun, baru masuk kepada hurufnya itu berharokat. Nanti bunyi sukunnya harus tetap dijaga konsisten, tidak ada perubahan. Contohkan kepada mereka, za, za, panjangkan dulu bunyi sukunnya, za, supaya mereka paham bunyi sukunnya. Nah, ini untuk mencegah pengucapan huruf hijaiyah tapi membawa kaedah huruf alfabet. Karena kalau tidak seperti itu, maka nanti langsung ketika huruf zalnya berharokat dhammah, bibirnya langsung monyong. Karena itu kebiasaan dalam pengucapan huruf alfabet. Nah, maka kaedah itu tidak berlaku untuk pengucapan huruf Al-Quran. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Ketika dia berharokat dhammah, cara bacanya, bunyi sukunnya tetap keluar di posisi rahang tipis, lalu monyongnya mulut itu miliknya harokatnya. Za, zi, zu. Za, za, buka mulut, fathah harus buka mulut. Za, za, jangan za, jangan za, bukanya normal, tidak boleh dipaksa-paksa. Contoh kalau dipaksa za, jangan dipaksa, normal saja. Za, zi, zu. Dua huruf zal berharokat dhammah, maka dua-duanya sama persis bunyinya, yaitu bunyi tipis yang sempurna. Zu. Az, iz, uz, tarik, uz. Zaz, ziz, zuz. Ketika posisinya adalah zal berharokat dhammah, setelahnya ada sukun zal, maka bunyi awal sama bunyi akhir harus sama persis. Jadi cara bacanya zuz, tarik, zuz. Uzza, bunyi sukunnya harus keluar 2 kali lipat karena tanda tasdid adalah bunyi sukun, lalu harokat fathah membawa bunyi sukun. Maka bunyi sukunnya 2 kali lipat. Uzza, jangan uzza, jangan, nanti tidak terpenuhi hak dari tasdidnya. Uzza, uzzi, tarik, lagi monyong, jangan ngucapin zal, karena huruf zal adalah tipis. Tarik, uzzu. Selesai bunyi tasdidnya, kita alirkan 2 kali lipat, baru monyong lagi untuk bunyi harokatnya. Uzzu, zuzza. Sekali lagi, jangan monyong dulu pertama, zuz, tarik lagi, zuz, tarik, zuzza, buka, zuzza, zuzzi, zuz, tarik lagi, zuzzu, baru monyong, zuzzu. Baris selanjutnya
huruf zai. Cara mengucapkannya sama, bunyi huruf keluar dulu, selesai bunyi hurufnya dapat hak semuanya, sofirnya dapat, rokhawahnya dapat, baru berikan harokatnya. Jangan terlalu singkat pada bunyi huruf, nanti identitas huruf jadi nggak jelas. Contoh, za, zi, zu, nggak jelas. Maka jelaskan dulu huruf, baru harokatnya. Supaya kita jelas sedang mengucapkan huruf apa. Jangan mengucapkan huruf yang tidak jelas. Jelaskan bunyi huruf, jelaskan bunyi harokat. Maka za, sofir terpenuhi, baru harokatnya. Ketika mengucapkan huruf, mulut masih diam. Buka hanya harokat. Za, zi, zu. Ketika mengucapkan huruf, mulut diam, lalu monyongnya mulut hanya harokat. Zu, za, zi, zu. Za, buka mulut. Za, zi, zu. Monyong hanya harokat. Selesai monyong pertama, tarik lagi. Zu. Az, iz, uz. Selesai bunyi u, tarik. Karena bunyi zai harus tipis. Jangan z, tapi z, uz. Jangan uz, tarik. Uz. Zaz, ziz, zuz. Tarik lagi. Jadi bunyi awal sama bunyi akhir sama persis. Zuz. Uzza. Tasdidnya keluarkan 2 kali lipat bunyi sofir. Uzza. Uzzi. Uzzu. Selesai bunyi tipis, tajam dulu, bunyi tajamnya keluar, baru harokatnya berikan lagi. Uzzu. Zuzza. Tajam dulu pertama, baru monyong, tarik lagi. Zuzza. Zuzzi. Zuzu. Cara bacanya, jangan monyong pertama, senyum, monyong, senyum, monyong. Zuzu. Huruf zo, huruf tebal. Berarti posisi pengucapan harus selalu di rahang o untuk bunyi hurufnya. Zo, zi, zu. Kalau dia berharokat dhammah boleh monyong. Karena huruf zo adalah huruf tebal, hak huruf tebal bisa diucapkan di rahang O dan rahang yang berbentuk U. Maka kalau dia berharokat dhammah boleh langsung ke U karena itu adalah hak huruf tebal. Jadi bukan sedang menumpang, tapi memang hak dari huruf tebal adalah rahang yang berbentuk O dan rahang yang berbentuk U. Zo, zi, tebal dulu. Kalau dia kasroh jangan turun dulu rahangnya ke I. Karena yang turunnya itu adalah milik harokatnya. Hurufnya tetap dari rahang O. Jadi cara bacanya zo, zi, zu. Kalau dhammah monyong. Zo, zi, zu. Zo, buka mulutnya. Rahang tebal, zo, buka. Tapi bukanya tetap di rahang tebal. Tidak mundur ke rahang tipis. Kalau dimundurin, za. Nanti harokatnya tipis. Harokat fathah di huruf tebal ikut tebal. Zo, zi, tebal baru turun ke i. Zi, zu. Monyong dulu nggak apa-apa. Monyong dua-duanya. Zu. Az, tipis bunyi a-nya yang tebal zo. Berarti zo-nya yang diangkat ke rahang tebal. Jangan kecepatan nanti oz. A-nya ikut tebal. Oz, jangan a tipis, zo tebal. Az, iz, uz. Tidak perlu ditarik karena rahang u boleh digunakan untuk ngucapin zo. Uz. Kalau zal, uz. Itulah sebabnya ketika zal tadi harus tarik supaya tidak tertukar dengan zo. Zoz, buka rahang baru naik lagi. Zoz, zil, turun naik lagi. Zil, zuz, boleh langsung monyong semua. Zuz, il, naik, ilzo, buka. Ilzo, ilzi, naik, turun. Ilzi, ilzu, langsung monyong boleh. Ilzu, zilzo, buka rahangnya. Zilzo, dari rahang tebal turun ke i, naik lagi, buka. Zilzo, jangan ketinggalan tasdidnya di bawah.
nanti ada huruf zal yang menyisip. Contoh zilzo, jangan zilzo, jangan zil, naik lagi zil, zilzo, zilzi, zilzu, langsung monyong zilzu. Baik, ini dia untuk latihan 1 huruf zal, zai, dan huruf zo. Silahkan dilatih berulang-ulang, karena untuk tabel latihan ini kita harus berlatih berulang-ulang supaya terbiasa. Sehingga nanti pengucapannya nggak perlu mikir lagi. Kalau masih mikir berarti latihannya masih kurang. Maka latih berulang-ulang sehingga sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nanti ketika kita tilawah, insya Allah nanti bisa diterapkan bagaimana pengucapan huruf yang memenuhi hak. Dari hak huruf sama harokat kita penuhi haknya sesuai rahang yang menjadi hak dari huruf tersebut. Silahkan juga nanti disetorkan kepada pembimbingnya di dalam grup masing-masing. Bagi yang belum punya grup Ataki, silahkan bergabung di dalam grup Ataki. Grup ini terbuka untuk umum. Silahkan untuk bergabung dalam grup Ataki. Nanti pembelajarannya via WhatsApp dan via Zoom. Silahkan nanti bergabung dengan menghubungi nomor admin di 0812 71 222 111. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.